Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena beberapa alasan utama, terutama dalam rangka menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi di Indonesia. Pengertian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah perubahan atau penambahan terhadap aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, melalui sidang-sidang khusus, dengan persetujuan dari sebagian besar anggota MPR. Proses ini penting untuk memastikan bahwa konstitusi terus relevan dan sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Amandemen pertama, 1999. Pokok amandemen pertama, penegasan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 1. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah amandemen pertama, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya 2 periode, masing-masing periode selama 5 tahun. Ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama pada satu individu. 2. Penguatan kedudukan DPR. Amandemen pertama juga memberikan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, peran yang lebih kuat dalam pembuatan undang-undang. DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam proses pembuatan undang-undang, yang sebelumnya lebih didominasi oleh Presiden. 3. Perubahan struktur kewarganegaraan. Amandemen pertama menambahkan beberapa pasal yang lebih jelas mengenai kewarganegaraan Indonesia, terutama terkait hak dan kewajiban warga negara. Amandemen kedua, 2000. Pokok amandemen kedua, penguatan otonomi daerah dan pemisahan kekuasaan. 1. Otonomi daerah. Amandemen kedua memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah. 2. Penguatan hak asasi manusia, HAM. Amandemen ini memperluas dan memperjelas perlindungan hak asasi manusia. 3. Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Dalam amandemen kedua, dibentuk lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah, DPD. 4. Pengaturan pemilu langsung. Amandemen ini juga mengatur tentang pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif. Amandemen ketiga, 2001. Pokok amandemen ketiga, pengaturan lebih lanjut tentang lembaga-lembaga negara. 1. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Amandemen ketiga menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. 2. Tanggung jawab presiden. Amandemen ini menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab presiden. 3. Penguatan lembaga yudikatif. Amandemen ketiga memperkuat posisi lembaga yudikatif dengan memberikan jaminan independensi bagi kekuasaan kehakiman. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Penekanan pada perlindungan hak asasi manusia di dalam amandemen ketiga ini semakin diperkuat. 5. Pengesahan peraturan perundang-undangan. Amandemen ini juga mengatur lebih jelas mengenai prosedur pengesahan undang-undang, di mana rancangan undang-undang, RUU, harus disetujui oleh DPR dan Presiden. Amandemen keempat, 2002. Pokok amandemen keempat, penegasan hak asasi manusia, pemilu langsung, dan lembaga-lembaga independen. 1. Pemberian otonomi khusus. Amandemen ini memberikan ruang untuk pengaturan otonomi khusus bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki kebutuhan khusus atau karakteristik yang berbeda. 2. Sumber daya alam. Amandemen keempat menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Perlindungan hak asasi manusia, HAM. Amandemen ini menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945. 4. Mekanisme pemilihan umum.
Dalam amandemen ini, diatur lebih lanjut mengenai pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. 5. Keterlibatan masyarakat. Amandemen keempat juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.